Gimana sih supaya belajar bahasa Inggris itu mudah, not stressful, not intimidating, kemudian lancar ngomongnya, tidak salah, self confidence-nya tinggi untuk ngomong, berani ngomong bahasa Inggris depan orang. Kita akan coba ngomongin tentang itu di video kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel kami Learning with Abi Asdan and Umi. Dan biasanya video-video sebelumnya saya dan Uminya memberikan materi bahasa Inggris atau pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini saya akan coba sisipkan beberapa video obrolan ringan tentang apapun, tentang bahasa Inggris atau tentang tema-tema yang ada di kehidupan ini atau tentang cerita-cerita yang lain lah. Ini saya lakukan karena kebiasaan saya dan juga Uminya di kelas itu bukan cuma ngajar, bukan cuma memberikan full materi tentang kebahasaan, tentang bahasa Inggris. Kadang disisipkan hal-hal di luar kebahasaan. Bisa yang masih berhubungan tentang bahasa Inggris, atau juga jauh nggak ada hubungannya sama sekali dengan bahasa Inggris. Tentang kehidupan siswa, kehidupan remaja, cita-cita mereka, ngasih motivasi buat mereka. Karena keadaannya sekarang seperti ini, kita harus terpisah untuk sementara, school from home atau belajar dari rumah. Jadi saya tidak punya kesempatan untuk bertatap muka dengan mereka secara real time. Tapi justru itu tidak menghilangkan keinginan saya, tidak menghilangkan dorongan saya untuk berbagi dengan mereka. Untuk berbagi, mungkin sekarang berbagi dengan penonton di channel ini. Dan mungkin tidak cuman siswa saya yang menonton channel ini. Jadinya makanya ini saya coba akan bicara tentang tema-tema yang lebih umum. Nah, untuk kali ini, video pertama kali ini kita akan mencoba ngomongin tips belajar bahasa Inggris. Dan ini tips versi saya. Dan saya yakin banyak tips-tips yang lain di luar sana dari sumber-sumber yang lain yang jauh lebih bagus dibanding tips yang akan saya berikan sekarang. Tapi nggak apa-apa, yang penting mudah-mudahan ini ada manfaatnya. You have the right to choose which one is better. Kemudian you are free to disagree with these tips. Untuk yang pertama biasanya yang ditanyakan adalah bagaimana caranya supaya kita nggak banyak salah ngomong atau belajar bahasa Inggris, mau belajar conversation atau mungkin belajar bahasa Inggris di sekolah, di kelas begitu. Gimana caranya supaya nggak banyak salah? Nah, tips dari saya justru sebaliknya. Do not be afraid of making mistakes. Itu yang harusnya pertama dipikirkan oleh semua pembelajar bahasa Inggris. Bahkan mungkin semua pembelajar bahasa. Karena kita belajar, ya namanya belajar pasti ada bikin salah. Justru nanti kita bisa belajar dari kesalahan yang kita buat. Kan katanya orang yang sukses itu, orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang mampu dan bisa belajar dari kesalahan. Bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi justru orang yang setelah jatuh, dia terus bangun lagi untuk memperbaiki diri, belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Jadi tips yang pertama saya ulangi adalah don't be afraid of making mistakes. Silakan. Bahkan mungkin bikin salah sebanyak-banyaknya supaya kamu bisa belajar sebanyak-banyak dari kesalahan itu. Nah, tips selanjutnya ini khusus untuk conversation, untuk gimana caranya supaya kita ngomong bisa lancar, bisa fluent, bisa fasih. Nah, tipsnya adalah switch. Itu istilah saya ya, yang aslinya saya nggak tahu istilahnya apa. Apa itu switch? Itu maksudnya langsung tuker ke bahasa kita, bahasa pertama kita. Kalau kita belajar bahasa Inggris, berarti bahasa pertama kita bahasa Indonesia, ya tuker ke bahasa Indonesia.
Kapan itu waktunya kita switching language itu? Nah, itu ketika kita pas ngomong lupa atau mungkin belum tahu kosakatanya. Kenapa harus switch? Karena ketika kita ngomong, kan enak kalau lancar ngomongnya, tidak terganggu oleh lupa atau belum tahu, yang secara psikologis mungkin saja justru bisa mengakibatkan kita down, nggak mau lagi belajar, minder karena kita kurang kosakata, karena sering lupa misalnya. Nah, di sanalah waktunya kita switching. Kalau lihat contoh-contoh video-video saya sama uminya, itu kan switching terus. Ada contohnya sekarang hasil switching itu, kalau anak-anak sekarang kan ada bahasa anak jaksel katanya. Nah itu switching itu. Tapi untuk pembelajar itu sebenarnya nggak apa-apa. Justru nanti itu yang bisa menaikkan self confidence kita. Nah contohnya misalnya ketika kita mau perkenalan. Biasanya disuruh perkenalan di hari pertama belajar di kelas SD, SMP, SMA atau apapun. Biasanya kan disuruh kenalan tuh in English misalnya. Nah, in some part kita nggak tahu, kita lupa misalnya kosakatanya. Contoh misalnya mau ngomong ibu rumah tangga, ibu saya seorang ibu rumah tangga. Nah, misalnya gitu. Nah, lupa misalnya ibu rumah tangga itu apa. Switch aja langsung. Misalnya, my mother is ibu rumah tangga. Nah, daripada kita keluarnya bahasa Inggris, but my mother is, karena lupa jadi my mother is ibu rumah tangga. Dalam hati kan terus mikir, otak terus mikir, apa ibu rumah tangga apa, mau nanya lo malu. Terus jadinya kan malah bikin kita minder untuk ngomong karena kosakata kita kurang hanya karena satu kata itu. Nah daripada kayak gitu, udahlah aja langsung switch. Jadi you can say my mother is, daripada my mother is seorang ibu rumah tangga. She stays at home, take care of the family. Nah itu contoh kecil switching. Lama-lama kalau seperti itu, percaya diri kita akan naik dan kita akan terbiasa untuk smooth ngomongnya. Nah, biasanya kalau di kelas nantinya akan dibantu oleh teman-teman. Kalau misalnya tadi, my mother is ibu rumah tangga, pasti ada yang nyeletuk, housewife tuh. Kan gitu. Pasti ada yang ngasih tahu, nah, itu contoh dari kita bisa melakukan hal yang benar, belajar dari kesalahan yang kita buat. Jadi kita tahu kan, oh iya housewife, ternyata ibu rumah tangga itu. Nah kayak gitu, itu contoh, itu baru contoh yang kecil, baru contoh kalimat sederhana. Nah nanti biasakan aja nanti kalau kita lagi ngomong, kalau kita lagi belajar conversation, biasakan aja seperti itu. Nah terus yang selanjutnya, tips yang selanjutnya adalah biasanya hal yang sering ditanyakan oleh pembelajar bahasa Inggris, terutama yang saya alami ya, itu biasanya mereka menanyakan, ini menggunakan American English atau British English? Nah itu yang sering muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah saya pribadi biasanya menekankan atau memotivasi siswa saya dengan bilang, use your own English. Kenapa? Ya itu namanya aksen. American English, British English itu aksen. Seperti kita bahasa Indonesia, kalau di Sunda ya aksennya Sunda. Orang Sunda ngomong bahasa Indonesia. Orang Jawa ya aksennya dengan aksen orang Jawa. Sama dengan Makassar, Papua, Sumatera. Mereka punya aksen sendiri-sendiri. Bagaimana mereka bisa lancar ngomong bahasa Indonesia? Dengan kebiasaan. Kalau terus terbiasa dengan bahasa Indonesia, atau ditambah dengan mereka misalnya hidup di daerah atau di wilayah yang aksen bahasa Indonesianya lain dibanding aksen sebelumnya. Misalnya orang Sunda kemudian pindah ke Jakarta, tinggal di sana lama, maka lama-kelamaan aksen Sundanya akan berkurang dan yang pertama adalah aksen yang sekarang ada, arti aksen Jakarta. Sama, Sunda orang Jawa juga seperti itu. Nah, in English nggak ada bedanya.
Jadi jangan dulu jangan dulu mempertanyakan apakah kita British English atau kita menggunakan British English atau American English. Use your own English first. Daripada kita mikirin terus bagaimana caranya fluent British English atau American English, tapi malah nggak bisa karena nggak praktek, kan mending cus dulu. Use our Sundanese English, use your Javanese English, use your Tangerang English, use your Papua English, use your Makassar English, use your Batak English. Kalau udah cus using your own English, itu kan jauh lebih baik dibanding kita nggak praktek, dibanding kita nggak ngomong, kan gitu. Nah, kapan kita bisa fluent seperti native? Walaupun sebetulnya teorinya tidak akan pernah fluent seperti native karena ada mother tongue namanya. Nah, mother tongue itu bahasa ibu kita, bahasa asli kita. Nah, tapi bisa kita mendekati fluent seperti mereka, fasih mendekati seperti mereka. Seperti tadi orang Sunda yang pindah ke Jakarta, misalnya kita diberikan kesempatan untuk tinggal di English speaking countries like USA atau UK atau dimanapun yang bahasa pertamanya bahasa Inggris, maka insya Allah nanti lama-lama akan terbentuk aksen mereka. Nah, sebetulnya sekarang pun di sini bisa, ketika kita di sini masih bisa membentuk aksen mereka, tapi ya pasti ada waktu lah. Contohnya misalnya kalau yang sering kita dengerin adalah hal-hal yang berbau British, misalnya film-film dari UK, lagu-lagu dari UK, apapun yang berbau UK, maka lama-lama otak kita akan merekam aksen mereka. Sebaliknya sama juga dengan American English. Kalau lagu atau conversation dalam film, dalam apapun yang sering kita dengar adalah dari Amerika, ya pastilah otak kita akan merekam aksen mereka dan American English akan lambat laun terbentuk begitu. Jadi sekali lagi ya, use your own English. Nah, tips yang ini penting banget. Ini goes to everybody. Tips yang kedua tadi kan switching language. Kemudian yang ketiga tadi kan use your own English. Tips kali ini berhubungan sangat erat dengan tips yang nomor 2 dan nomor 3. Kenapa? Tips selanjutnya adalah respect others. Ini biasanya salah satu kelemahan kita. Kadang kita suka ngetawain orang, suka ngomongin orang kalau orang lagi belajar. Padahal kita juga sendirinya kalau lagi belajar pasti banyak salah, tidak sesuai dengan orang lain, berbeda dengan orang lain. Nah, tips selanjutnya yaitu hargai orang lain, terutama yang kita tahu mereka lagi belajar bahasa Inggris. Who knows, justru mereka nanti akan jadi jauh lebih baik dibanding kita. Jadi respect other people who learn English. Respect other students, respect other people who use switching language. Respect other people, respect other students who use their own English. Javanese English, Makassar English, Papua English. Respect other. Kalau kita menghargai orang, pasti kita dihargai orang. Ya. Kemudian selanjutnya ketika misalnya ya kita kan jangan berharap orang akan semuanya sesuai dengan keinginan kita. Pasti tetap ada yang menghina, pasti tetap ada yang ngece, begitu banyak lah, namanya juga manusia kan. Nah, nggak usah dihirauin orang ngomong-ngomong apa tentang bahasa Inggris kita. Kan sekali lagi kita lagi belajar, nggak ada urusannya dengan mereka. Yang penting kan kita, who improves kita, who speaks kita, who needs English kita. Nggak ada hubungannya dengan mereka. Jadi cuekin aja orang mau bicara. Kalau misalnya di kelas hargai dulu orang lagi ngomong bahasa Inggris, hargai dulu orang lagi belajar bahasa Inggris. Justru kita bisa belajar dari mereka. Nah, setelah menghargai, nah subjeknya yang belajar bahasa Inggris tetap kalau misalnya di kelas masih tetap ada orang yang berbeda yang belum bisa menghargai, ya nggak usah didengerin. Kita aja lanjut terus. Toh yang akan nanti meningkat bahasa Inggrisnya kita.
Yang akan lebih bagus bahasa Inggrisnya kita. Jawab hinaan mereka, jawab keraguan mereka dengan prestasi yang akan kita bikin nanti. Begitu. Nah, tips selanjutnya adalah make use of resources. Zaman sekarang jauh berbeda dengan zaman dulu kita waktu belajar bahasa Inggris. Zaman sekarang itu sumber-sumber belajar itu banyak banget. Buku, kemudian internet, googling lah, YouTube, segala macam. Dulu itu kamus itu yang wajib kita bawa kalau misalnya mau belajar bahasa asing terutama atau bahasa Inggris. Nah, sekarang kan cukup dengan HP. Semuanya ada. Mau kamus, mau istilah yang lain, banyak banget. Di YouTube banyak banget. Ya, jadi make use of resources, especially things that you like. Contoh misalnya, film dan lagu biasanya sangat-sangat disukai oleh orang banyak, terutama anak-anak muda, anak-anak remaja, anak SMP, SMA pasti suka banget sama lagu, sama film ya. Dengerin lagu itu hal yang wajib pasti buat mereka. Ya. Nah, kalau sukanya dengan lagu-lagu yang bahasa Inggris, kalau dulu cuma dengerin doang, nah kalau kita punya niat untuk improving our English, nah mulai sekarang make use of it. Ya, mulai sekarang cari atau dapetin hal yang baik dari lagu. Dapetin sumber belajar dari lagu. Contohnya ya kosakata. Kemudian grammar banyak kok yang bisa dipelajari dari lagu tentang grammar. Idioms atau expression yang justru malah mungkin tidak kita dapat di sekolah, tidak kita dapat dari guru. Dapatnya dari lagu atau dari film. Banyak kok terjadi. Kan bahasa berkembang. Kita nggak tahu apa yang diajarin guru kita, apa yang diajarin di buku, itu bahasanya masih dipakai apa enggak. Ya. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita ambil positifnya dari lagu dan dari film untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris kita. Googling dari HP-mu pergunakan sebaik-baiknya di hal-hal yang positif. YouTube seperti channel saya ini atau channel-channel yang lain juga ada banyak lah ya. Jadi silahkan cari sumber-sumber belajar yang lain, oke? Nah, tips terakhir adalah practice makes perfect. Jadi kalau mau bisa ya latihan. Bahasa juga sama. Kalau mau berkembang bahasamu ya latihan. Mau grammarnya, mau conversationnya, mau ilmu kebahasaan yang lain, ya latihan. Terus latihan, belajar terus. Insya Allah nanti akan jauh lebih baik. Bahkan, you are going to be better than your teacher. Asli loh ini pasti. Banyak sekali siswa-siswa saya yang sekarang jauh lebih baik bahasa Inggrisnya dibanding saya. Jauh lebih berkembang dibanding saya. Ya, jadi terus belajar, terus berlatih. Insya Allah nanti bahasa Inggrismu akan berkembang. This is not a perfect tips, sekali lagi ya. Banyak tips-tips yang lain yang jauh lebih baik. Tapi mudah-mudahan tips yang saya berikan bermanfaat buat semuanya. Okay? Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to this channel and ring the bell to get notification. Have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.